Kalau telinga berdenging, bisa disembuhkan dok dengan akupuntur. Oke, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar ya, yang ada hubungannya dengan akupuntur dan beberapa video yang lain. Jadi saya pilih beberapa pertanyaan yang menurut saya bagus untuk dibahas di video kali ini, dan saya akan bahas. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau stroke kaki dan wicara, nggak bisa melalui akupuntur ya dok? TK. Ini dari Amaranto Herdiawan. Mungkin maksudnya adalah kalau stroke biasanya kan terkena di salah satu sisi tubuh, kaki, tangan, dan biasanya juga bicaranya sulit gitu. Jadi saya punya banyak pasien yang stroke ya, dan saya tangani dengan akupuntur. Itu yang pertama. Jadi akupuntur ini bukan merupakan terapi tunggal untuk semua penyakit, tidak seperti itu. Jadi pasien saya yang stroke, selain saya akupuntur, saya bantu dengan di elektrostimulator, kemudian rubah pola makan juga ya. Dan biasanya sudah dapat dari obat-obatan dari rumah sakit. Jadi itu harus saya kembalikan lagi, pasien harus tetap kontrol ke dokter yang memberikan obat-obatan. Jadi biasanya akan diberikan pengencer darah, kemudian diberikan vitamin untuk otak, diberikan obat-obatan lain-lainnya, obat-obatan pendukung ya. Dan akupuntur ini membantu juga untuk mempercepat proses penyembuhan pada pasien stroke. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, biayanya berapa dok? Nah, kalau untuk biaya, kalau saya jawab di sini sekarang, otomatis 2 tahun lagi, 3 tahun lagi pasti akan berubah kan? Inflasi, ingat. Oke, kalau untuk biaya silakan Anda kunjungi ke tempat akupuntur terdekat di tempat Anda atau di daerah Anda. Silakan tanya sendiri di sana ya. Kalau untuk di tempat saya, silakan nanti saya kasih link di kolom deskripsi. Anda bisa cek di sana untuk kontak adminnya ya. Silakan tanya sendiri di sana. Kemudian dari Cicie TV, bolehkah akupuntur dilakukan seminggu sekali? Jawabannya boleh ya. Jadi biasanya untuk untuk terapi satu penyakit, saya sarankan 1 minggu 2 sampai 3 kali. Tapi kalau untuk maintenance, biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke, kemudian Samsudindin. Kalau telinga berdenging, bisa disembuhkan dok dengan akupuntur. Saya punya beberapa pasien juga yang telinga berdenging. Ini beberapa ada yang keluhannya membaik, tapi beberapa juga ada yang saya juga suruh konsultasikan lagi ke dokter THT ya. Jadi kita kerjasama gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Sainurido. Apakah akupuntur bisa untuk penyakit Bell palsy dok? Jawabannya bisa ya. Jadi Bell palsy itu karena ada trauma atau kelainan di saraf nomor 7 ya, saraf kranial nomor 7. Jadi itu mensarafi wajah. Biasanya karena terpapar udara dingin atau kita tidur sering kena AC ya, terpapar AC, terpapar dingin, atau kita tidur di lantai atau nyetir mobil kacanya dibuka ya, biasanya pada driver. Ya itu bisa menyebabkan Bell palsy, dan biasanya dokter akan memberikan antiinflamasi, kemudian vitamin untuk syaraf, dan saya kombinasikan dengan terapi akupuntur, dan ini hasilnya lebih cepat. Dari Zona 44, dok apakah boleh jogging 30 menit setiap hari? Silakan ya. Jogging silakan. Oke, sini saya akan bahas lagi pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin merupakan pertanyaan terakhir yang akan saya bahas di video kali ini. Dari A. Musa Ansorialatif 1744, dok kalau berkeringat apakah berat badan turun? Tanda tanya 2 kali nih tanda tanyanya. Oke, saya langsung jawab. Kalau Anda timbang sebelum Anda olahraga, kemudian Anda olahraga berat, dan keringat Anda banyak sampai ganti baju 2-3 kali, ya berat badan Anda turun karena Anda kehilangan cairan tubuh melalui keringat. Ketika Anda ganti cairan tersebut, Anda minum air lagi, berat Anda akan kembali lagi seperti semula ya. Jadi kalau Anda ingin menurunkan berat badan, bukan timbang di saat sebelum olahraga dan setelah olahraga, tidak seperti itu. Dan saya tidak sarankan juga untuk timbang setiap hari karena progresnya belum kelihatan gitu. Jadi silakan olahraga dengan teratur, kemudian tidak perlu Anda timbang setiap hari. Bisa jadi mungkin lemak di tubuh Anda berkurang, tapi massa otot Anda juga bertambah. Jadi kelihatannya timbangannya tetap gitu. Tapi lingkar perut Anda juga akan berkurang. Jadi bukan cuma timbangan yang bisa jadi tolak ukur. Anda bisa pakai meteran ya, silakan cek lingkar perut Anda. Jadi kalau lingkar perut turun, kemudian massa otot Anda bertambah, itu juga kan bagus gitu. Oke, kemudian saya tambah satu bonus ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dari Edith Trianto. Dok, saya nggak olahraga juga keringetan. Oke, ya. Ini dari video saya bahas tentang apakah olahraga selalu berkeringat. Jawabannya tidak ya. Jadi kalau
banyak orang mengatakan keringat itu tandanya kita sudah berolahraga, ya ini salah satunya. Jadi saya nggak olahraga juga keringetan. Jadi kita bisa berkeringat juga karena suhu panas gitu. Ya tidak harus pada saat olahraga ya. Oke, untuk lebih lengkapnya silakan Anda tonton deh di video saya yang saya sudah bahas, olahraga tidak selalu berkeringat ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua dari jawaban-jawaban tadi. Semoga Anda bisa mengerti, dan buat Anda yang suka dengan video ini, silakan komen di bawah. Ada pertanyaan lagi, silakan komen. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan salam hebat luar biasa.